Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan 4 orang khalifah pertama dalam Islam, yaitu mereka yang memimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Keempatnya merupakan sahabat terdekat dengan Rasulullah SAW. Bukan hanya menjadi sahabat, tetapi mereka juga menjadi ahlul baitnya Rasulullah SAW. 2 orang yang menjadi mertua dan 2 orang yang menjadi menantunya Nabi Muhammad SAW. Keempatnya terkenal dengan ketaatan dan keberaniannya dalam membela agama Allah, yaitu Islam. Khulafaur Rasyidin itu sendiri merupakan khalifah yang mendapatkan petunjuk, sedangkan khalifah adalah jabatan tertinggi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Kufah At-Tamimi. Masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah, dan setelah masuk Islam, Rasulullah menggantinya dengan nama Abdullah Abu Bakar, dan masyarakat pada saat itu sering memanggilnya Abu Bakar. Dalam bahasa Arab itu sendiri, kata bakar berarti dini atau pagi. Jadi Abu Bakar adalah orang yang paling dini masuk Islam. Abu Bakar juga dipanggil Al-Tib, yaitu yang tampan karena ketampanan wajahnya. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq dari Rasulullah SAW karena beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, yang mana pada saat itu kaum muslimin banyak yang mengingkarinya. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi, tidak beberapa lama setelah Rasulullah SAW lahir. Karena kedekatan umurlah Abu Bakar As-Siddiq sejak kecil bersahabat dengan Rasulullah SAW. Bahkan persahabatan di antara keduanya semakin erat ketika berjuang menegakkan ajaran Allah atau agama Islam. Proses pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa radhu'an. Pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yakni terjadi melalui proses peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 2 tahun. Adapun kebijakan-kebijakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selama menjabat sebagai khalifah yaitu pembukuan terhadap Al-Quran, perluasan wilayah baru, dan meneruskan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radhu'an. Umar bin Khattab merupakan putra dari Nufail Al-Quraisy dari suku Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Beliau merupakan salah seorang yang memiliki sifat tegas sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Faruq yang berarti pembela antara hak dan batil. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu pada usia 27 tahun. Beliau merupakan khalifah pertama yang digelari sebagai Amirul Mukminin. Dan beliau juga merupakan sahabat yang pemberani dan ditakuti oleh kaum Quraisy. Proses pemilihan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radhu'an.
Pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan muslimin bergerak menaklukkan negeri Syam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit dan berpikiran untuk menunjuk salah seorang yang berhak menggantikannya sebagai khalifah. Dan pilihannya jatuh kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa. Dan pada tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah, kaum muslimin membaiat Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah. Adapun kebijakan-kebijakan Khalifah Umar bin Khattab semasa menjabat sebagai khalifah diantaranya yaitu mengeluarkan undang-undang, membagi wilayah pemerintahan, serta membentuk beberapa dewan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa radwan. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari kabilah Bani Umayyah. Beliau juga lahir dari keluarga yang kaya. Meskipun seperti itu tidak sama sekali membuat dia menjadi sombong ataupun takabur. Justru beliau terkenal akan kedermawanannya. Beliau merupakan sahabat yang terkenal dengan sifat pemalu dan lemah lembut. Beliau diberi gelar Zunnurain yang berarti pemilik dua cahaya, yang mana beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummul Kalsum. Sayangnya, dari kedua pernikahan tersebut tidak bertahan lama karena ditinggal wafat oleh keduanya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Seandainya aku memiliki satu orang putri lagi, pasti aku akan menikahkannya dengan Utsman bin Affan." Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radwan, beliau juga ditunjuk sebagai anggota Dewan Syura. Proses pemilihan Khalifah Zunnurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa radwan pada 4 Zulhijjah 23 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab hendak mengimami salat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Dan beliau mengalami musibah yang mana Sayyidina Umar ditikam oleh budak dari Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Setelah penikaman tersebut, Sayyidina Umar masih bertahan beberapa hari. Dalam keadaan yang sedang sakit, beliau membentuk sebuah dewan yang beranggotakan 6 orang. Dewan tersebut dinamakan Dewan Syura, yaitu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman ibn Affan. Dan setelah itu terpilihlah Utsman bin Affan menjadi khalifah. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada usia hampir 70 tahun. Beliau menjabat kurang lebih selama 12 tahun lamanya. Kebijakan Khalifah Utsman bin Affan diantaranya adalah melakukan perluasan daerah kekuasaan Islam, melakukan pengamanan terhadap para pemberontak yang melakukan makar, kemudian melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran yang dikenal sekarang yaitu sebagai Mushaf Utsmani. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa radwan. Beliau merupakan sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga sebagai menantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikahi putri Nabi Muhammad yaitu Ummul Mukminin Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah. Beliau mendapat gelar Karamullah Wajhah, yang mana beliau tidak pernah sujud kepada berhala dan tidak pernah melihat kemaluannya sendiri dan hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar tersebut kepada beliau supaya beliau tidak akan pernah sujud terhadap berhala. Beliau mempunyai 2 orang putra, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali
dan Sayyidina Husain bin Ali. Pada masa pemerintahannya terjadi dua peperangan, yaitu Perang Jamal, yang mana Perang Ali bin Abi Thalib dan Aisyah binti Abu Bakar, kemudian Perang Siffin, yang mana Perang Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Proses pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa radwan karamallahu wajhah. Pada saat itu, Utsman bin Affan terbunuh secara keji oleh kaum pemberontak yang mengepung rumah Sayyidina Utsman bin Affan pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Kemudian beberapa sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah mendesak Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Setelah terus-menerus didesak, akhirnya pada tanggal 24 Juni 656 Masehi, Sayyidina Ali bersedia menjadi khalifah keempat menggantikan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa radwan. Beliau menjabat kurang lebih 6 tahun. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan menguasai materi tentang Khulafaur Rasyidin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.